Pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One bersama saya Natelita dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Jamin Ginting sebagai ahli hukum pidana. Selamat siang, Pak Jamin. Masih bersama kami ya? Selamat siang Mbak Ana. Ya Mbak Ana sekarang ya. Ya, Pak Jamin mungkin kita bisa review sedikit. Ada beberapa keterangan yang mungkin menarik untuk dibahas lebih lanjut begitu. Ini salah satunya mengenai poligraf ya. Untuk hasil pemeriksaan poligraf sendiri, apakah sebenarnya ini patut dijadikan bukti ataupun sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan seperti ini? Sebenarnya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, saya terangkan terkait dengan poligraf ya. Poligraf itu adalah sesuai dengan Kapolri, poligraf itu dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menyelidiki atau membuktikan suatu kejadian kalau ada sesuatu keterangan yang dianggap sulit untuk pembuktiannya untuk mencari barang bukti. Nah, dari poligraf ini bisa untuk menelusuri sebagai alat bukti lain, ya alat bukti lain. Nah, poligraf ini hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti jika dihadirkan dalam persidangan dan dibaca dan diterangkan oleh ahli. Nah, ahli inilah yang sebagai alat bukti. Dari bentuknya adalah keterangan ahli, bukan sebagai bukti surat. Nah, nanti alat bukti ini sebagai keterangan ahli dibacakan dalam persidangan, dia menerangkan. Dan itulah dipakai nanti dalam pertimbangan oleh majelis hakim bahwa ada kecenderungan keterangan yang tidak benar dan itu masuk dalam keyakinan hakim, jadi bukan dalam pertimbangan. Jadi bukan dalam pertimbangan hakim dimasukkan, contohnya berdasarkan alat poligraf ini dia bohong, enggak, itu berdasarkan keterangan, ya keterangan ahli yang diyakini hakim kebenarannya. Jadi poligraf sama sekali ya tidak dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti kalau tidak dihadirkan dalam persidangan. Setelah dihadirkan dalam persidangan dan diterangkan oleh ahli, barulah poligraf itu menjadi alat bukti yang sah. Begitu Mbak Ana, rentetannya. Okay. Artinya ada keterangan saksi ahli yang harus mungkin disejajarkan begitu ya, dibuktikannya dengan keterangan saksi ahli, maka poligraf ini bisa menjadi suatu alat bukti seperti itu? Ya, karena ahli ini ada ahli yang memeriksa tentang fakta, ya ahli. Beda ahli murni yang seperti yang kita lihat Prof. Said, yang ini kan dia murni ya, tidak memeriksa fakta. Tapi kalau poligraf itu kan ahli yang memeriksa tentang fakta. Nah, ahli waktu menerangkan itulah keterangan ahli yang dapat dijadikan sebagai dasar, bukan poligrafnya yang sebagai bahan pertimbangan begitu. Kemarin sudah dihadirkan saksi ahli untuk membacakan hasil poligraf. Artinya ini sudah bisa menjadi suatu alat bukti? Ya, poligrafnya itu kan sudah diterangkan sama ahli dan ahli sudah menerangkan tentang hal itu. Berarti itu akan menjadi dasar bahwasanya itu sebagai keterangan ahli begitu ya. Bukan poligrafnya begitu. Oke, baik. Pak, mungkin ada juga yang masih terus digali oleh kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini mengenai kekuatan dari justice kolaborator dalam hal ini adalah Baradae begitu ya. Nah, keterangan tunggal dari justice kolaborator ini dinilai berbeda dengan yang lain seperti apa Pak? Karena kita tahu bahwa justice kolaborator yaitu Baradae, kemudian Ferdy Sambo, Ricky Rizal, kemudian Kuat Maruf dan juga PC ini berbeda sama sekali, bertolak belakang, hanya satu, bisa dikatakan mungkin ya secara kasar 1 lawan 4 begitu. Keterangannya seperti apa sebenarnya di mata hakim? Iya, jadi begini, kita didasarkan kepada keterangan ahli ataupun saksi fakta ya. Jadi dalam 184 KUHP itu katakan di pasal 184 dan nanti mengenai ahli keterangan 186 mengatakan bahwa saksi yang benar adalah apabila saksi itu memiliki keterangan yang saling berkaitan dengan keterangan saksi lainnya. Maka itu satu saksi. Lalu keterangan saksi harus berkaitan dengan alat bukti yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, keterangan saksi harus didukung oleh keterangan-keterangan ataupun alat-alat bukti lainnya. Jadi namanya itu circumstantial evidence. Keterkaitan antara satu saksi dengan saksi, keterangan satu saksi dengan alat bukti lain. Walaupun cuma satu saksi, tetapi saksi itu memberikan keyakinan kepada hakim dan satu saksi itu mempunyai keterkaitan antara keterangan lain, kualitas daripada saksi itu dapat diterima oleh hakim.
walaupun saksinya ada 10 bahkan 1000, maka keterangan ahli saksi itu dapat dinyatakan sebagai keterangan yang cuma satu alat bukti saksi begitu. Jadi kita tidak bisa membandingkan kuantitas ya. Tadi sebenarnya satu saksi dengan 4 saksi, kualitasnya sama, satu saksi alat bukti, ya, gitu. Jadi di hukum KUHP itu acara pidana seperti itu, satu saksi, 1000 saksi, tetap kualitasnya adalah satu saksi begitu, Mbak. Oke, artinya ini tidak dihitung jumlah begitu, hanya bagaimana nanti hakim menilai saksi mana kemudian yang dapat digabungkan, atau tadi Bang Jamin bilang bahwa kuantitas tidak berhubungan dengan kualitasnya tersebut begitu ya, bagaimana cara menilainya? Ya, kita harus pisahkan antara kualitas sama kuantitas ya. Di 185 itu mengatakan unus tesis nullus tesis. Satu saksi bukanlah saksi, benar. Satu saksi bukanlah saksi apabila dia cuma berdiri sendiri. Jadi nggak bisa satu saksi kalau dia berdiri sendiri. Hanya bisa menjadi alat bukti yang sah kalau didukung oleh alat bukti lain. Satu saksi hanya didukung oleh saksi juga bisa. Berarti 2 saksi. Satu saksi didukung oleh alat bukti lain. Berarti bisa menjadi alat bukti yang sah. Nah jadi begitu, jadi bukan 1000 saksi tapi nggak ada saling keterkaitan dan tidak didukung oleh alat bukti lain, kualitasnya nggak bisa sebagai alat bukti saksi. Nah gitu KUHP kita sudah mengatakan demikian rumusnya ya. Jadi kalaupun contohnya ini ya, Baradae, dia menerangkan Ferdy Sambo melakukan penembakan terakhir, ya, dia melihat pakai sarung tangan begitu ya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti lain, contohnya CCTV. Lalu ada alat bukti lainnya yang terkait dengan ini. Contohnya apa? Ada hasil forensik, keterangan ahli, saling berkaitan. Nah, itu dapat dinyatakan sebagai suatu kebenaran dalam suatu bukti petunjuk, ya, bukti petunjuk. Jadi ada bukti petunjuk, Mbak Ana, itu adalah bukti petunjuk diambil dari keterangan saksi, dari bukti surat, dan keterangan terdakwa. Ahli tidak bisa dijadikan bukti petunjuk, begitu. Alat bukti petunjuk itu satu alat bukti lagi. Didapat dari mana? Hakim. Jadi hakim sendiri yang membangun alat bukti petunjuk. Jadi satu saksi dengan keterangan terdakwa, dengan surat, bukti petunjuk itu sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bukti yang sah. Sehingga dapat dinyatakan untuk melakukan, kalau dia bersalah ya, maka dapat dinyatakan sebagai bukti dalam menghukum seseorang sesuai dengan pasal 183. Minimum 2 alat bukti beserta 1 keyakinan hakim. Begitu Mbak Ana. Bang Jamin, tapi untuk kedudukannya sendiri ya, kedudukan dari kesaksian seorang justice kolaborator dengan saksi biasa ini, apakah ada tingkatannya, lebih dipercayakah yang justice kolaborator atau seperti apa? Sebenarnya kedudukannya mereka seperti apa? Saksi biasa dan juga saksi yang merupakan justice kolaborator. Ya, dalam konteks pembuktian di persidangan itu nggak ada saksi kalau JC, saksi, semuanya bentuknya sama, ya, kualitasnya sebagai saksi. Tapi keyakinan hakim untuk menerima kebenaran fakta yang disampaikan oleh saksi, apabila sudah sebagai JC, berarti kan sudah ada review sebelumnya, berarti keyakinan hakim terkait dengan keterangan itu lebih kuat dibandingkan dengan keterangan saksi lainnya. Kenapa? Karena dia sudah melalui suatu proses, ya, proses ya, assessment, ya, proses-proses syarat-syarat dan segala macam kan suatu proses. Maka keterangan yang disampaikan juga keterangan yang dapat diterima begitu sebagai suatu keterangan yang bisa dipercaya. Saya nggak mengatakan keterangan saksi lain tidak dipercaya. Itu tergantung kepada hakimnya. Kalau hakim yakin sebagai keterangan yang benar, itu bisa dapat dipercaya juga kan. Jadi kembali lagi dalam sistem hukum kita, dalam pembuktian, keyakinan hakim itu dibangun oleh 2 alat bukti. Kita tidak bisa melihat bagaimana hakim ini yakin atau tidak. Kita harus melakukan upaya penasihat hukum, menghadirkan bukti ahli segala macam supaya meyakinkan. Tapi kalau nggak teryakinkan, ya apa boleh buat? Karena hakim mempunyai hak progresif untuk keyakinannya. Begitu Mbak Ana. Oke, artinya harus disertai dengan bukti juga ya Pak ya. Ini menarik sekali ini mengenai pembicaraan mengenai keterangan saksi ini, kalau kita kaitkan dengan keterangan dari PC yang merupakan ataupun dikatakan oleh PC sendiri bahwa korban kekerasan seksual begitu ya, dan dikatakan pun ada satu keterangan ahli psikologi forensik yang mengatakan ada juga pelecehan seksual yang terjadi di Magelang tersebut. Nah, ini apakah sudah bisa dijadikan sebuah alat bukti keterangan saksi seperti ini? Ya, kalau terkait dengan pelecehan seksual,
dia harus menunjukkan kepada saksi yang melihat sendiri, mendengar dan mengalami, ya. Itu saksi yang bisa dapat diterima. Apakah dia melihat sendiri, mendengar sendiri adanya pelecehan seksual tersebut? Kalau dia mendengar dari orang lain atau dia tidak melihat langsung, maka keterangan itu hanya keterangan yang tidak dapat dinilai. Ibarat tidak memiliki nilai, artinya nol keterangannya, walaupun dia memberikan keterangan. Karena dia saksi adestas, ya, dia mendengar dan melihat dari orang lain. Memang dalam undang-undang pelecehan seksual hanya boleh satu saksi sebagai korban dan alat bukti lain. Tetapi kasus ini kan bukan kasus pelecehan seksual, ya. Walaupun undang-undang perlindungan kekerasan seksual itu mengatakan boleh korban sendiri beserta satu alat bukti lain, ya. Apakah itu surat ataupun itu apapun itu, ya, dia boleh satu. Tetapi ini bukan tindak pidana pelecehan seksual. Ini adalah tindak pidana yang terkait dengan pembunuhan berencana. Okay. Iya, jadi itu berbeda, ya, berbeda. Artinya ini mereka masih pihak kuasa hukum dari PC dan juga FS sendiri masih mungkin ingin mengangkat mengenai motif pembunuhan ini untuk meringankan hukuman. Apa bisa dibilang seperti itu? Karena masih digencarkan begitu, ya, bahwa terjadi suatu peristiwa pembunuhan ini karena ada motif kuat, di mana motif tersebut adalah pelecehan yang terjadi, kemudian akhirnya Sambo marah dan akhirnya melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Ya, saya kira memang benar, saya setuju. Artinya apa yang dilakukan ini kan tidak ada upaya pembelaan lain, gitu loh. Alasan dia melakukan pembunuhan itu apa sih? Ya, kan gitu. Maka diangkatlah suatu motif yang bisa dijadikan dasar untuk meringankan, yaitu apa? Yaitu dia berusaha untuk membela harga diri dan martabat keluarga. Kalau itu bisa dibuktikan, saya yakin hakim juga bisa mempertimbangkan sebagai suatu alasan yang meringankan. Tetapi kembali lagi, tapi kalau hakim tidak yakin terhadap adanya pelecehan seksual itu untuk melindungi harkat dan martabat, tetapi harus dicari kronologi apa yang memungkinkan untuk melakukan pembunuhan itu tidak menjadi masalah. Jadi hakimnya lalu menghukum sesuai dengan apa perbuatannya saja, begitu. Bang Jamin, tapi mungkin ini pertanyaan terakhir, ya. Ini sebenarnya apa sih sebenarnya yang bisa membuktikan tindak kekerasan seksual sebagai motif dalam kasus ini? Ya, artinya pembunuhan berencana begitu. Karena visum tidak ada, hanya keterangan dari PC saja ini yang bisa dijadikan sebagai keterangan. Ya, harusnya pertama, ya, dalam konteks apakah itu sebagai suatu alasan. Pertama, waktu dinyatakan sebagai suatu perbuatan pelecehan seksual harus dilakukan visum et repertum terhadap korban. Lalu korban melaporkan itu sebagai suatu bentuk kekerasan seksual. Lalu melaporkan kepada Komnas Perempuan, dan Komnas Perempuan memberikan perlindungan terhadap korban tersebut untuk melaporkan dan mendampinginya. Nah, pada saat itu sayangnya rekayasa itu terjadi di Duren 3. Sebenarnya kalau dari awal itu tetap dijadikan dasar adalah di Magelang, itu dapat dijadikan dasar yang cukup kuat. Karena apa? Karena representasi negara hadir, Komnas, contohnya Komnas Perempuan, ya, hadir di situ, atau perlindungan anak dan perempuan hadir di situ. Ada laporan polisi, dan polisi juga ada visum et repertum. Walaupun belum diputuskan sebagai suatu perbuatan tidak pidana yang sah, tetapi sudah dilakukan penyidikan, dinaikkan tingkat ada penetapan tersangka, walaupun tersangkanya sudah mati dan tidak bisa dihukum. Itu menjadi dasar yang cukup kuat, Mbak Ana. Harusnya awalnya, sayangnya itu dilakukan di Duren 3, bukan di Magelang, Mbak. Oke, baik, komprehensif sekali nih, Bang Jamin Ginting. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, memberikan informasi, bergabung di Breaking News Tivan. Terima kasih. Selamat siang, Bang. Selamat siang.